Selamat pagi adik-adik. Shalom, apa kabar teman-teman? Semoga semua adik-adik dalam keadaan sehat dan gembira ya. Mana senyum manisnya? Senang sekali hari ini kita mau mengikuti cerita Alkitab anak. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa adik-adik yang sudah siap memuji nama Tuhan? Wah, kayaknya semua sudah siap nih memuji nama Tuhan. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita mau berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Pagi hari ini kami akan melaksanakan cerita Alkitab anak. Berkati ya Tuhan agar ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan juga berkati guru-guru yang akan melayani firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini kami serahkan dalam tangan dan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Tama yang sudah membuka dalam doa. Nadia, kenapa ya kita selalu bersuka cita? Karena ada roh Allah di dalam diri kita. Nah, yuk kita nyanyi bila roh Allah ada di dalamku. Kita mau menari seperti Daud yang bersuka cita karena ada roh Allah di dalam dirinya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, siapa sih selama ini selalu melindungi kita? Ya, pastinya Tuhan Yesus dong. Iya, kita harus bersyukur ya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Adik-adik jangan lupa pakai gerakan ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun tanpa yang kalah. Ku melintasi padang gurun hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang tentang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di
Adik-adik boleh duduk kembali ya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Daud yang selalu merasa tenang karena Allah melindungi dia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah dia si jahat. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Yuk kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang terbatas ini, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di hati setiap kami, agar kami anak-anak-Mu boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 2-9, dilanjutkan ayat 20-23. Mazmur pasal 34 ayat 2-9, dilanjutkan ayat 20-23. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Adik-adik, Mazmur ini ditulis bukan ketika Daud menjadi raja atau ketika dia dalam keadaan tenang dan baik, tetapi Mazmur ini ditulis ketika Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Jadi ceritanya waktu itu Daud adalah seorang prajurit dan Saul adalah seorang raja. Nah, waktu itu Raja Saul memerintahkan Daud untuk berperang melawan bangsa Filistin. Dan Daud berhasil menang dari pertempuran melawan bangsa Filistin. Pada waktu perjalanan pulang, orang-orang Israel menyambut dengan gembira. Mereka mengeluh-elukan Daud dan berkata, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud 10.000. Nah, hal ini membuat Raja Saul menjadi marah dan iri hati, karena ternyata orang-orang lebih memuji Daud dibandingkan dirinya. Kemudian Raja Saul berusaha menangkap Daud dengan berbagai cara. Nah, ketika Daud di istananya, Raja Saul
melemparkan tombak ke Daud. Wah, kira-kira kena nggak ya tombaknya ke Daud? Nah, ternyata waktu itu Daud berhasil menghindar dari tombak yang dilemparkan oleh Raja Saul. Tuhan ternyata masih melindungi Daud ya. Nah, untuk melepaskan diri dari kejaran Raja Saul, Daud pun melarikan diri. Kira-kira apa ya yang dilakukan Raja Saul ketika tahu Daud melarikan diri? Nah, Raja Saul kemudian mengirimkan pasukan prajuritnya untuk mengejar dan menangkap Daud. Menurut adik-adik, bisa nggak ya? Daud kan seorang diri ya, sementara yang mengejar dia adalah pasukan prajurit. Bisa nggak ya Daud melepaskan diri dari kejaran Raja Saul dan prajuritnya? Nah, ternyata Tuhan melindungi Daud. Jadi Daud selamat dari kejaran dan tangkapan Raja Saul. Adik-adik, biasanya ketika orang berada dalam kesulitan, dia menjadi takut. Coba kita bayangkan kalau kita menjadi Daud, kira-kira gimana ya perasaannya dikejar-kejar? Ada orang yang mau melemparkan tombak, terus dikejar-kejar pasukan prajurit. Waduh, pasti rasanya menakutkan sekali ya. Tapi waktu itu Daud tetap tenang. Kenapa ya Daud bisa tetap tenang? Karena Daud tahu Allah selalu melindungi dia. Daud ingat-ingat nih semua kebaikan Tuhan. Tuhan pernah menolong ketika Daud berhadapan dengan singa yang mau menerkam domba yang dikembalakannya. Tuhan juga menolong Daud saat berperang melawan musuh dan akhirnya Daud berhasil menang. Nah, Daud juga yakin Tuhan pasti akan menolongnya dari kejaran Raja Saul. Nah, ketika Daud mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan, walaupun dia dalam keadaan sulit, dia tetap bisa memuji Tuhan. Makanya di Mazmur 34 ayat 9, Daud mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Nah, kata kecaplah itu berarti merasakan, dan lihatlah itu berarti memperhatikan. Jadi yang harus dirasakan dan yang diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Ketika kita mengingat, ketika kita merasakan, ketika kita memperhatikan kebaikan Tuhan, hati kita menjadi tenang. Kita percaya Tuhan selalu melindungi kita. Jadi, kalau adik-adik merasa takut, misalnya ada adik-adik yang takut nih ketika harus tidur sendiri dalam gelap. Nah, adik-adik percaya ya bahwa Tuhan selalu melindungi adik-adik. Jangan lupa sebelum tidur berdoa dulu supaya adik-adik tenang dan yakin bahwa ada Tuhan yang menjaga adik-adik. Nah, ketika adik-adik merasa kesulitan memahami pelajaran atau sulit mengerjakan tugas, jangan hanya terpaku melihat kesulitannya, tapi adik-adik ingat bahwa adik-adik punya Tuhan yang baik yang selalu menolong adik-adik. Jadi, adik-adik bisa lebih tenang. Yang penting adik-adik berusaha, sudah belajar sungguh-sungguh dan tetap berdoa dan percaya Tuhan pasti akan menolong. Jadi ketika adik-adik mengerjakan tes, ketika mengerjakan ujian, adik-adik lebih tenang, bisa mengerjakan semua soal dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika mengerjakan tugas yang awalnya dirasa sulit, ketika adik-adik lebih tenang, adik-adik juga bisa menyelesaikannya dengan lebih baik dengan pertolongan dari Tuhan. Nah, ketika sekarang pandemi, ada adik-adik yang sudah sekolah tatap muka dan ada juga adik-adik yang masih belajar jarak jauh dari rumah. Adik-adik juga tetap percaya ya bahwa Tuhan selalu melindungi adik-adik, memberikan adik-adik kesehatan, adik-adik tetap bisa belajar dengan baik. Jadi, apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita alami, tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Adik-adik kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 9.
kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Adik-adik, kita akan bersatu hati menaikkan doa syafaat. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan. Saat kami menghadapi masalah atau kesulitan, kami mau belajar untuk tetap tenang dan percaya pada perlindungan Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa memberikan kami perlindungan dan kesehatan. Kami juga berdoa agar pandemi COVID-19 boleh segera berakhir. Semakin banyak orang yang divaksin dan bangsa Indonesia boleh pulih kembali. Untuk semua orang yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus menjamah dan memberikan mereka kesembuhan. Kami juga memohon agar Tuhan memberkati kami dalam bersekolah. Berikan kami kepandaian dan semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik kami yang saat ini sudah mulai belajar tatap muka di sekolah, maupun kami yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami di sekolah, untuk orang tua kami, untuk para pelayan ibadah anak di GKJ Bambu Kuning. Kiranya Kau selalu berkati mereka dengan kesehatan dan rezeki yang cukup. Engkau mampukan mereka agar dapat mendidik kami menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga seluruh pelayanan yang ada di gereja kami agar boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai di sini cerita Alkitab hari ini. Tetap tenang dan percaya karena Allah pelindung kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!